Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam masih itu sekitar hampir 3.000, itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu diantara 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun, wah saya miskin nggak perlu urun, saya miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang, karena untuk konsumsi orang miskin. Dan gitu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna almuqtawiina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhu. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya. Nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental mandiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, bu ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo dikekno telo, duwene wi dikekno wi. Jika kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan, ya akhirnya ya iso mangan wi. Jebule wi ku ya enak ya. Santri ya seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Ya tapi nek sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan. Wis melarat medhit de alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medhit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab Hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab Hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah mengajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau tidak, medit orang serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong? Enggak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin kenalan mbak sampeyan, terus dia nggak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu enggak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak kayak apa bangsa ini. Nah sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi.
Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur, termasuk bahasa saya, buyut saya tuh. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Daud berih, ada yang baca berweh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berweh, saya juga nggak tahu. Orang Aceh kalau baca berih, nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo, Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau sampean nggak punya mental memberi, nanti pulang dari Pemda, oh so acara kabupaten berkata ini tok ribet itu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampean. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum apa? Yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadharra. Bukan fis sarra saja, ketika wadharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliun. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid, agama tetap jalan, kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid, kata. Masih keren tukang becak, kata. Kok bisa, Gus? Sama nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa, kata? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya, kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibidin mesti mau beli Innova karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habibidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder, tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya? Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru, kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid, karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Nah saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sudah kok hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu maksud saya. Nah Kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh rumah tentara itu yang nganggo ui, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu, arasnya pisang itu, grombolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Itu yang diceritakan di perang Tabuk.
mimpa di maka tayazihu qulubu fariqin minhum. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah, tadi malam saya memburu dan ini dapat 2 sok, ya kira-kira berapa kilo lah. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman tomak, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah, Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemer. Ya itu saja sebagai mukaddimah Hairi Santris. Terusnya ngawas menjadi tolibin. Ini sudah sampai bab salam. Kemarin bab sujud, sekarang bab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara assalam. Ya kita tahu secara i'rab kalau sani pakai i'rab isim mangkus, tapi untuk asyara tetap mabni nasab, mabni fathah maksudnya. Jadi semua ulama ngendikan adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara tetap berstatus mabni apa? Fathah. Sehingga di Quran inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Terus di surat Mudassir alaiha tis'ata asyar. Padahal itu jadi mubtada muakhir. Berarti alaiha itu tetap ngatasin rokok tis'ata asyara utawi 19. Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin tapi tis'ata asyara. Jadi kita tahu secara hukum nahwu adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni apa? Fathah. Cuma khusus sani asyar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada yaknya itu. Wathani asyar assalam wa aqalluhu assalamu alaikum wal asoh jawazu salamun alaikum. Qultu al asoh al mansus la yujzi'u. Jadi ulama itu ya lucu, yang satu bilang al asoh boleh salamun alaikum tanpa al, tapi kata Imam Nawawi al asoh harus assalamu alaikum. Sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam bab fikih perkhilafan ulama itu rahmat. Ya saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya, nomor 11 itu wasani asyar iku assalamu. Ya terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum pakai al, assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum, olahe nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu Dewi Imam Nawawi al asoh al mansus la yujzi'u wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al asoh harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibu niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Sholat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Sholat. Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama, karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo, ya kan macam-macam kan. Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang, saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu mana tanya, Gus itu doa orang makan gitu. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makan aja keluar mau layasol ya ribet. Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tuh tanya, datang ke saya insya Allah. Ya ribet. Makanya ulama itu berdebat lafaz-lafaz seperti ini itu apakah wiridan apa adat. Nah, untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat.
Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat, biar karena masuknya niat ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain enggak lah, kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebenarnya ada problem, jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, ini Hibidin. Yang lewat itu karena saking nggak pernah yang ngaji, tidak salaman. Kagetnya kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat, kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salaman. Terus ribet, ngadepi orang nggak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan, diriwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Nah, itu kalau dia memang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam, ya ribet. Memang ngadepi orang nggak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini mau. Nah barokahnya ngaji fikih itu beginilah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun, tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya masya Allah. Andai kan kita menentukan kefiahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus Ainul itu orang NU itu pusing kan? Kenapa takbirnya beda-beda? Itu takbir berkali-kali itu madzhab apa? Jadi orang was-was cobalah bertobatlah, itu jangan sampai jadi madzhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah, coba kalau dia orang alim alama, nanti muridnya juga niru. Oh ternyata takbir yang satu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampai ini pinggirnya, sampai pinggirnya takut bulan baleni. Ada yang kayak orang nggak punya uang, Allahu Akbar tangannya diangkat separuh aja enggak. Itu kan, tapi itu enggak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu nah caranya juga enggak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga posisikan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau sampai ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan, habis takbir ya sudah, ada yang sendakapnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya sampai begini, ada yang santai begini. Oh semuanya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung, ini nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakap begini katanya apa, nutupi iganya yang hilang, wadah yang sambil rasa-rasa, macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu, meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayyuqu'udin qa'ada sohat sholatu, seperti kemarin di Minhajul Thalibin, dengan duduk gaya apa saja sholatnya tetap. Sehingga kalau kita di Arab misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk itu kan memang benar-benar sakit sudah agak mau mati, itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak, sholat duduk pakai kursi, sof itu enggak ada orangnya, ada kosong, itu jalan kaki, kursinya di bawah. Membawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal, orangnya kalau bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholat. Kalau orang Jawa gak kebayang, kalau sholat duduk emang bener-bener sakit. Saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu mazhab apa? Mazhab gebet. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon digoleki teleponnya saya wakai golek ini tok wis kangelan ya. Warang ketemu soli pateni. Nah, kita kan diajarin di kiai Indonesia kali itu membatalkan apa? Jadi ribet. Nah, barokahnya kitab-kitab seperti ini, meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan
atau yang dibakukan oleh ulama-ulama. Nah Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya, memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenak, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak? Sholat gak sah, gak apa-apa, Gus gak bayar, ini kaji. Oh, dia itu sholat bedino atau kursus bekulol. Bareng apa kaji oleh takut terang, tak takut. Oh, sholat kira tahu takut, nak kaji kok takut. Nak sholat rasa gak iman, Gus gak bayar, ini kaji. Wah, sebenarnya kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuak. Kenapa orang-orang awam itu kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat itu dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ya itu alasannya itu. Haji rasa berat guys, bayar. Nak sholat rasa nggak bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita mengikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS ya, kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya, cobalah. Padahal Rian Raden Asnawi dikarang pesolatan supaya orang itu sholatnya benar ya, sholatnya benar ya. Jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain, bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib, misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres, kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah, ini ada di kitab Bukhari, di kitab sholat ya, maksudnya al ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, pakai gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot, gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung, terus dicancang di sini akidan benatorofaihi ala atik, dicancang begini kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu, hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, unzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, nggak islami banget ya, nggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya ma baina surah war rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem, bingung. Misalnya dia katoan seperapat, pakai kaos, neng tengah hutan, rasa sholat, aku ranggo jubah, ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini, orang tahu batas jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu, semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat, saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masbu', Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan al-ajul bi qadrit tak. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus
jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum. Jadi barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah. Berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudunya meneng wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi aja. Makanya nyuwun sewu kayak kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget, lu ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar tuh soleh banget. Saking solehnya itu, ini nggak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat itu ditegur supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju, dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Mau mengkhidmati negara kok minta uang, ganti soalnya uang perlu diganti. Nah, itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Taman badat, sing repot sing genti. Nak soleh kok jangan temen-temen. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, jangan temen-temen. Sakit sing genteni berepot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putranya Mbah Mun itu, nak keluarnya gitu. Apa wis alim ganteng. Ngaruhi gede diterima semua pihak, repot sing gede. Mengenai kalau khusnudzon anak kiai kok pas-pasan pun mesti wis dianggap strategi lah dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda. Tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda, belum kayak bapaknya kan. Jadi Kapolres belum kayak. Jadi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang nanti Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses banget, kasihan anak kamu nanti ini. Kasihan itu. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget, tapi sakit santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja cerita. Jadi di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar itu at-abtaman badak at-abtangel-ngel no siroman ing wong badaka sausi siro. Aku terlalu bener sing repot aku ini pengganti. Enggak aku maksa soleh tetep ora kaya Abu Bakar. Maksa soleh nek kaya gue nak soleh kira-kira lah jangan temen-temen gitu penggantinya. Ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sodako, kowe ngeloni bojomu ya sodako. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi enteng. Alai salawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun, kalau dia begitu sama selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah. Tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini, mubah itu tidak ada. Ithmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadhaf wal ghibah. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatoan seperapat neng omah ngomel mbek bojone, mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong neng omah nglamun rokokan wis delok tikus liwat. Lumayan ra delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan keharaman. Makanya kata ulama, mubah itu tidak ada. Karena saat melakukan mubah artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampean turu mulai barisan nanti subuh, hadza taroka zina wa taroka sariqah wa taroka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu.
Nah, kalau malaikat pakai usul fikih itu kamu tidur habis isya sampai subuh, hadza tarokal ma'asi kasiroh. Nah yang ribet kalau malaikatnya bagian khusuk, hadza tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa tarokal itu ribet itu. Nah kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada, karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Tur ya sering jagungan di depan masjid Menoro. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharaman. Jagungan mbek konco ya seneng, gejul-gejulkan mbek konco ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa qutbu hadzal al-istidzad bil mubahat, kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat, kamu cukup nikmat ketemu konco gejul-gejulkan zaman mondok podo melarate. Terus diterusno saiki yo aja melarat atau cocokan melarat itu kan keren no? Keren. Sisi tok diusir mertuane, sisi tok diusir IP ini terus cocokan. Ndak kowe Kang gak apa-apa sabar kabeh kodok-kodok wae Kang. Oh itu ibadah yang luar biasa. Mergo ridho sama kodok. Padahal dia tidak perlu cari nyuwun sewu hiburan yang maksiat. Nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur, tidak witir, tidak tahajud. Oke, dia memang nggak afdol, nggak sempurna lah, macam kiai pas-pasan naik kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila nikla wa tarokat dahab ila mahalil mak. Siap boyo, sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi, sekali-kali muji orang ya. Jadi kalau ada orang tidur hadza tarokal ma'asi, alhamdulillah, meskipun ya rada damu sih tarokal ma'asi wa tarokat to'at. Ya sudah lah nggak apa-apa lah, tapi nah di sini terus kualitas. Nah dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayatihi? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur aja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya saya baca ya sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marroten yaminan wa shimalan multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman. Tapi itu hanya akmal ya, jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat sah. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khadduhul aiman. Wa fisaniyah satruse alisar terus nawian assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya, mulai malaikat dan manusia dan jin. Wayan wil imamu assalama alal muqtadin wahum arrodda alaih wahum yanwauna napa arrodda alaih. Jadi wahum yanwuna arrodda alaih. Jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul akan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting, itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang? Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari. Nabi itu kalau setelah salam itu mubilan biwajihi alal hadirin. Jadi Nabi langsung menghadap ke timur, andaikan Indonesia menghadap langsung
ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur kalau di konteks Indonesia itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo 3 kilo ingin makmum sama Nabi, andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin, ya Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir usolli fardhu zuhri misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat, berarti sholatnya nggak sah. Karena apa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin, dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak, dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat makmum sama orang yang sudah tidak? Nah semenjak itu terus ada aturannya ulama, siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namun astagfirullahaladzim, itu sebetulnya memaklumatkan. Yo nak niat banter nyentak pangeran usah istighfar biar gak sopan blas astagfirullahaladzim, itu sebetulnya itu memang maklumatkan ini loh jong sholat itu sebar. Nah aku apa makmum masbuk sing ijek sholat atau cuma makmum aku gitu. Ada yang separuh-separuh ya, tidak madhep wetan, madhep kulon, madhep ngalor. Ya sedengan itu maksudnya, ya sedengan. Karena memang kata Syurahul Bukhari butuh itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin kemudian ada yang ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kiblat. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtus sholati biman laisa fi sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajdan yuhajuni dia yaumal qiyamah. Jadi siapapun yang pernah sujud itu sudah berhak dia masuk surga. Soal kapannya ra penting. Artinya betapa spesialnya sujud. Nah nanti ketika kita di akhirat iku roh kabeh ternyata kenangan Anda terbaik di dunia adalah sujud. Sing kuwe zaman ning donya ngono iku ora pati roh. Penting ya dhuwit disugih-sugih, dipujo. Lah kelakuan nang. Lah kowe ora tau kasef ngene iki, pas kasef pas wae neraka. Maksudnya kowe nang iso aja geman kasef sing pas. Ya aja sampai kalau ta'lamuna ilmal yakin, pas tok ilmal yakin la tarawunal jas. Geman. Nah ini pensampan ngerti. Makanya ketika Ka'bah dibangun spesial itu, Ka'bah dibangun spesial, dipilihkan tanah suci, dipilihkan oleh Allah suratul ardi pusere apa? Ternyata Ka'bah yang sesakral itu oleh Allah dikomentari sederhana, li taifina wal akifina waruka'is sujud. Jadi Ka'bah dibuat sedemikian rupa, serba istimewa. Itu ternyata motifnya hanya satu, supaya dipakai orang-orang sujud. Tentu yang kelar umroh di sana sujud dengan Ka'bah, yang enggak itu dipakai arah kiblat. Tapi tetap sujud ini menjadi al-maksudul azam. Ka'bah dibikin itu untuk orang-orang yang sujud, bukan sujud untuk Ka'bah, tapi Ka'bah dibikin untuk fasilitasi sujud orang-orang. Luar biasa sujud. Tapi problemnya kita tahu itu setelah mati. Nah, yang jenis ini sing persis dawuh Kanjeng Nabi anna sunyamun wa idamatu indabawi. Jadi manusa hakikate malah saiki ku ora roh. Sebenarnya mati dadi roh. Makanya pertanyaan saya, kowe urip ben roh apa mergo urip kowe ora roh? Perkara urip ora roh. Kok kakek Nabi? Nah, aku ora jenis iku, paham? Aku mau jenis iku. Tadi menurut ayat apa nak gawe Nabi annasu niya mutake wa idamatu indabawi. Lah kowe sampeyan misale ketemu pangeran kok kena hisab ra lara terus. Kowe wah kenal presiden itu penting, kenal menteri penting, kenal wong sugih penting. Oleh muni penting semuanya duniawi.
Gak tahu keterucut muni sujud itu penting. Terus kan direkam nang mahsyar. Direkam nang mahsyar. Omongan muni direkam nang mahsyar. Barang kowe muni kenal bupati penting, kenal wong sugih penting, kenal wong ayu penting. Ya kono marani wong semua anggap penting. Gak tahu keterucut muni sujud penting. Wah, habis yakin habis. Aku ora tau muni kenal alhamdulillah. Oh tuntas. Itu bener. Fakashafna angka kita akan fabasarukal yauma hadid. Nah kita jangan sampai nanti di masa didawi pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kira lali pentingnya sujud. Fakashafna angka kita akan. Saiki kita kasyaf. Fabasarukal yauma hadid. Saiki mripatem dadi cerdas. Hadid itu tajam. Roh kabeh tapi wis kliwat. Kula nu jarang salat sunat. Jarang sekali. Selain sibuk ya banyak makom kula seperti itu. Tapi kula nak sujud tak nikmati tenan. Karena itu kenangan terbaik saya di dunia. Kalau Nabi nak sujud ra koyo kowe kan kowe formalitas tok subhanallahi rabbil alamin berapa sujud? Ping telu terus formal loh. Formalitas. Oh Nabi nak sujud itu jos tenan. Nabi nak wis sujud itu oke doa standar itu, standar MUI lah gamane. Nabi nak wis sujud itu nganti rambut kabeh disebut. Sampai kene ngapal kan. Saya tuh gak pernah ngapalkan hadis itu, tapi spontan itu hafal. Bukan karena ngapalkan ya, tapi memang ya seperti itu. Jadi Nabi naik sujud sajadah kalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa sya'ri sampai wa mastaqallat bi qadami. Nabi, ya Allah yang sujud kepada engkau itu wajah saya, pendengaran sampai wa mukhi sumsum saya, wa sya'ri rambut saya, wa dami wa asbi semua fisik. Tapi Nabi ngedikan gitu itu spontan karena ingin mengekspresikan ketergantungannya sama Allah sampai mengistilahkan rambut kula ge derek sujud, sumsum kula ge derek sujud, wa asbi wa mukhi wa admi wa dam sampai. Sujud kan enggak. Sujud sit terus donga. Kan krungu kabar nak donga pas sujud ku mandi. Wah, wis langsung wis. Hubungane mbek pangeran wis kepentingan. Jadi itu sebetulnya partai politik. Wah, kowe politikus ulung, tekan pas munajat mbek pangeran sing mbok sebut ya kepentingan. Lah iya, kepentingan lha iku utek-utek. Aku ora tau donga pas sujud. Ya ora kok krana, ya ngerti anak itu donga paling mandi, tapi takut ya Allah. Di momen yang sesakral ini kalau aku jangan ngomong hadun, isin, cara wong waras isin. Isin. Kita mau cerita ae kira usah tersinggung. Misalnya kepeksa donga ya donya akhirat, donga napa? Ini penting kalau utama. Jadi paling enggak sampai ngaji saya itu saya punya kenangan bahwa saya pernah menjelaskan. Makanya saya tuh pengagum Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kasar ngoten. Justru kasarnya dia, Gusti, sapa sing mateni aku? Tiang majusi ya Amirul Mukminin. Langsung nih alhamdulillah alladzi ja'ala maniyat bi yadi rajulin la yasjudu laka sajdah yuhajuni ya yaumal qiyamah. Artinya apa? Betapa hormatnya Umar pada sing jenenge sujud. Nganti misalnya sing tahu sujud kok mateni dekne gampang ape nuntut. Mergo piye-piye tau sujud yang pangeran wis dadekno sah mlebu swarga. Terus cara pangeran takon, "Mar, wong tau sujud be aku kok kon mlebu neraka." Piye-piye tau sujud be aku kok kon mlebu neraka. Ora pantes ya, Mar. Kayak iso jawab nek kira-kira. Lah tapi misalnya tapi piye mateni lah ya kan tak walung di swarga. Kayak apa? Lah itu. Nah, Quran harus dibaca seperti saya ini sehingga kamu tahu kualitas kata wasjud warrukais sujud. As-sajidun apa sing ayat ata ibunal abidunal hamidunas sayfunar rafiunas sajidun. Itu disebut identitasnya wong ya ata ibun. Makamu wis sering tobat kan. Meskipun sering balik nah. Jelas kan sering tobat. Kan nangis yo sering. Bariku yo balik nanya berarti. Enggak pergaji ini terus kepenek lah. Enggak ada duit selalu. Tak jamin rai-rai ketawa. Terus apa as-sajidun termasuk orang baik disebut pengiran apa? Maka semua kenangannya Nabi dulu itu adalah sujud. Ya atau sholat misalnya Nabi Musa itu kuburan orang sama apa? Masyhur ning hati-hati sopan. Waro'ai itu Musa yusolli tahtal kasibil ahmad. Aku delok Musa itu semua penggaweane sholat. Makanya ada wali ditanya Allah, "Kowe seneng Gus swarga?" Apa teng swarga wonten sholat Gus? Ya kowe oleh sholat. Idan ya kalau gitu saya mau masuk surga. Karena dia tidak bisa bayangkan kok ning swarga apa mau mergo dendam bojo elek sampean
Bang ngeloni widadari terus mangan enak kok kapok melarat ning apa. Iku kan fasik lah di selirang ngono. Mulane swargamu iku kemarane toha barang. Iku swargane yo kelas-kelas umum. Iku sing wasabul yamin ma'asabul iku fisik maksud watol himandud wadilim maksud pokoke pakanan wedoan pakanan itu. Tapi nak mukarrabin fa amma in kana minal mukarrabin ora iso digawe farohu warihan. Semua surganya itu berbentuk rohani. Mergo jejer pengira. Makanya enggak iso diredaksekno farohu warihan. Jadi nak asabul yamin yo mau sing kapok-kapok melarat ning donya swargane mau fisidrim maksud watol himandud terus wakhurun in musqam salil luluil maknun suwana. Tapi nak mukarrabin Allah nyifati farohu warihan. Nah, itu disebut mala enaroat wala uduna samiat wala khotora ala qalbi tasya. Nah, swargamu kan mirip-mirip sini dunya. Karena ya rom tok kono ikut ilmu tok kono. Tapi ya apa ya wis seneng lumayan. Makanya masyhur nih wali-wali nak wali gejolokan kan masyhur. Abi Yazid tahu gejolok mitra-mitra wali. Abi Yazid lebih swarga terus protes oleh pangeran Gusti, kenapa umat saya, murid kan ada ini bahasa tasawuf kan murid. Kenapa murid saya enggak ada di sini? Padahal saya ini sowan jenengan. Murid-murid temen ibadah krana kepengin mlebu swarga mangan turu enak. Iku ning pawon. Ya, akhirnya tak turuti. Ora kepen ketemu aku. Maksudnya orientasi wong ngono iku kan mangan kelon. Ya sare pengen tak turuti. Ora kepen ketemu aku. Lah anak kowe mlebu swarga kepen ketemu aku ya saiki ning kene aku. Murid tem ora usah ora kepengin. Saya nek ora to barang nek guyu. Ning pawon lho. Jadi sebenarnya orang ketemu aku. Ning swarga. Ya ning swarga. Wes muni barang ora ketemu. Pawon lah. Pawon. Bapak tak muni-muni. Ya lagi-lagi. Makanya pertanyaan saya tadi wes iso jawab. Karena hidup kita tidak tahu, apa karena tahu kita hidup? Karena hidup kita tidak tahu. Makomem loh, orang makomem poro. Karena tadi dengan banyak hidup ini kita wong wayu penting, duit penting, pangan. Jadi yang kita lihat malah semuanya jadi hijab. Ayo, jadi hijab ini wong sing ngalami sebenarnya dihitabi Allah. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka gitu. Aka babasrukal jurnal. Itu kayak nabi wong soleh. Kanjeng Nabi sama tak ceritani disiksa ning gone kampung Yalin. Ya teng Thaif nggih, kampunge jenenge napa? Yalin. Disiksa koyo opo? Iku dongane ngaten tok. Ketika disiksa sampai musuhe wis sakit bisa. Ora wong musuhe wis sakit. Sampai musuhe ngekeki kitfan min inabil. Mergo ngerti Nabi kelaparan ijek apa berdarah-darah. Wong sing ngantemi wong bodho-bodho, wong Arab saking sombonge. Ngantemi Nabi emoh, mergo wedi tangane rusak. Dadi nyewa wong bodho-bodho. Masyhur nek Nabi ketika hijrah netok sing ngantemi kafir Quraisy apa kongkonan. Kongkonan. Aghrau sufaha bodho-bodho lho Muhammad ngantemi wong bid'ah. Jadi kalau ada bid'ah tenang aja. Berarti kan mirip Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu ya darani bid'ah, tenang darani. Tapi masalahnya kira mirip Nabi. Tuduhan itu benar adanya lah. Saya itu masih apa Gus doanya Nabi ketika di Taif. Nabi dengannya apa? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Apa? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Gusti, masih kalau diantemi wong kafir koyo ngeten asal jenengan mboten murka sama saya ini tidak penting semua. Jadi Nabi ora roh rasane diantemi watu dina gak roh rasane. Kalau itu tidak masalah bagi engkau ya Allah, tidak bukti ghadab engkau enggak masalah. Karena qurratu ainihi fi ridha, qurratu ainihi fi ridha. Jadi enggak masalah. Dan kita harus seperti itu. Paling enggak niru entah 0, sekian persen. Dan enggak misalnya aku ya ora rasane melarat wis tak nemah. Misalnya soben ke gedeng aku ya tak nemah. Ya jajal lah wis. Gak ngarah aku nyesal misalnya ke kabeh gedeng aku. Blas. Karena pikiran saya gedeng ora ono pengaruh. Karena yang penting Allah itu tidak ghadab. Kecuali kue gedeng mergo Allah ghadab. Wah itu masalah. Itu bukan karena kamu tapi karena ghadabnya Allah. Lani lagi semakome wa rasuluhu ahakku ayurduhu. Jadi penting orientasi kita ini ridho. Sehingga ketika Nabi disakiti itu seraro rasane dungane illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Jika engkau tidak marah sama saya Gusti ini tidak masalah.
Semangat terus jadi makalah yang sufi-sufi ridho kamat rugi, nopo ridho kan apa? Ridane jenengan sing kula. Jadi zaman akhir kiai ini nggak duit penting, relasi penting, mitra penting. Ngomong ngono sedina 24 jam ping pira yo. Sing wis kecelok kiai lah, ngomong ngono sedina 24 jam ping pira. Terus ngomong sujud penting ping pira. Lha iku sebenarnya rekamannya diulang. Terus kowe ngrungokno. Bisa. Mengharpe pangeran. Wow, pol kau. Di sini yang itu. Makanya ini kan dengan hidup kita ngalami banyak nopo hijab. Nah, banyak hijab ini sing kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin la mahjubun. Ngendika Imam Syafi'i, orang sing mahjubun fil akhirah mergo zaman itu ya napa mahjub. Makanya kula suwun, pokoke kula suwun jenengan mbah sekian detik wa sekian menit kowe kudu tahu sujud dan camkan bahwa itu kenangan terbaik Anda di dunia. Ya, kenangan terbaik Anda di dunia. Jangan sujud itu nikmati. Gusti, ini identitas saya. Ya, ini identitas saya. Saurip-urip ning dunia identitas terbaik saya juga pas sujud. Kalau Nabi dadi nabi mau apa to tugas sing paling pokok? Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir ya salat atau sujud. Ketika ada wahyu berikutnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah iso nyungkem suwengi. Niswahu awingkus minhu qalila. Separo wae kon ngurangi sithik turune. Nabi wis kiam separo bengi iku salahno pangeran inna rabbaka ya'lamu annaka taqum adna min sulusil lail. Dan sulusil lail 2/3. Nabi kiam 2/3 cek salahno pangeran. Saiki kowe bengi-bengi iku ya opo. Nak tukaran ambek bojo gremeng. Nak lagi rukun kelon ora tau bener. Padahal Nabi udah garwa jeneng Aisyah, wayahune garwane Nabi, iku turun ning ngarepe Nabi. Turun ning ngarepe Nabi, tetep ditinggal salat ben Nabi malah jare kenakane Aisyah wong kok ngono. Aku iku Nabi pas salat tuh turun ning ngarepe. Ya Nabi tetep salat. Kowe di bojo kok Aisyah, ora mungkin maksudnya. Maksudnya iki cerita wae, maksudnya cerita. Jadi Aisyah bojone paling ayu, paling menarik iku kenangane sujud sampai Nabi. Saya sejarah kamu turun dengan dua anak mutarito. Aku turun malang antara Nabi itu terus sujud. Sampai aku sikit protes Aisyah. Jadi di sepuro pengiran gue orang ngono barang laopo. Lah gue orang jelas di sepuro orang ngono. Kondang tenan. Ngomong sekarwan di sepuro wae ngono. Gue orang mesti di sepuro. Orang. Kondang ngawur. Iya kondang ngawur maksudnya gue jelas kondang ngawur. Saya pulau subuh gitu, terus malahnya sujudnya malahnya orang cerita wali kok jadi imam masjid musibah, orang wali jadi imam masjid nggak jadi ada orang ada, orang sujud lali gitu maksud, lali mergo enjoy, wah enjoy, santrinya kurang ajar kan, mbah sampun mbah, baru itu rapat di PHK. Ini imam masjid itu serasa wali teman-teman. Gue nak nganti in sujudnya malah. Bisa Nabi gak masalah sujud nganti setingkat 200 ayat. Kau Nabi wali, sing makmum ya, gak ada akibat popo. Nah saya ini misalnya imam wali, makmum orang kan. Sama. Atau makmum wali, makmum orang itu sama. Zaman akhir itu bener. Saudara wali ini sholat, damai. Jadi kelasnya ya. Jabrul badi bil badi. Apa jabrul badi bil badi. Saling melengkapi. Ya lingi-lingi. Wae kula suwun ya, yen aku pengen muka syafaat, dilatih. Pertama dilatih mbek akal. Ya wow, misalnya dilatih mbek akal, tak warai jalan, dilatih mbek akal. Ya kudu iso, dipaksa iso. Meskipun sekian detik dipaksa iso. Iya. Nabi Adam kok lemah, kok iso diutek, iso mikir, ya duwe syahwat, duwe karep, duwe motif. Padahal kok tanah, nak ngono tanah itu iso sujud, iso duwe rasa. Wong Adam yo hakikate materi ini sange nopo? Tanah. Saiki wong sing mari delok yo ora mripat, yo kersane pangeran. Sing iso krungu, manusa yo mergo kersane pangeran. Bukti ana mripat nak muto yo ora ro. Ana kuping nak diparingi kopok yo ora ro. Berarti kabeh kersane pangeran. Lah nek kabeh kersane pangeran, berarti wit bumi watu yo kabeh sujud. Akhirnya ketika mau ayat walillahi yasjudu ma fil samawati wa ma gak kaget. Iya ya kabeh sujud ning pangeran. Pancen manusa ya kok wit, apa tanah dadi wit dadi mati. Dipaksa dilatih. Bayangno kowe dadi Nabi Adam, maksudnya orang pertama
Nah, iya misalnya kita jadi Nabi Adam kan kamu tahu betul kalau materinya dari tanah. Karena jari sengarang Husnul Hamidiyah, kalau dia ngaji kalian bangun dengan MTS. Kesalahan manusia adalah didikte hukum adat. Ya kesalahan terbesar manusia adalah didikte hukum adat. Andaikan fi awalil amri, saya ulang lagi. Andaikan fi awalil amri, Munib tak kandani, Munib benda bulat ini, itu bisa jadi pitik budi. Ya terus pertingkrangan iso miber barang, iso selingkuh barang. Mesti Munib jawab, wah mokal, barang ngono kok jadi kewan urip. Tapi ketika telur berkali-kali jadi pitik, kamu katakan nggak mokal. Ketika kamu mengatakan nggak mokal karena sering terjadi dan kamu lihat. Padahal ketika sering terjadi, Anda juga ada ikut menciptakan. Tetap saja meskipun sering terjadi yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Lah bedanya apa ambek watu? Ya watu tenan. Watu iki iso ngetokno unta. Bedane apa mbek ndok ya iso ngetokno pitik. Cara wong sing wali tenan ya ora ono bedane cara apa. Lah iku sing dibuktekno Nabi Saleh ana watu iso ngetokno unta. Mergo Nabi Saleh ora roh bedane ndok ambek watu. Lho tenan Nabi Saleh ku nabi. Lah iku malah nabi. Nah kowe dadi goblok mergo roh ndok dadi pitik bolak-balik, roh watu ngetokno unta ora tau. Terus ke darane ndok ku mungkin nak pitik ora. Apa nak watu? Lah kowe dadi goblok mergo apa ya aku tak. Ada. Lah Nabi Saleh ora goblok tetep darani mungkin. Mulane Nabi Saleh itu mujizat apa? Ketono unta saka watu. Saka watu. Balik ra iso, yakin ra iso. Balik ngomong ngene, kowe iso bayang seneng apa di dhuwit. Iso? Bayang ngono ra iso kok unta metu watu kedhuwur. Kayak iso bayang. Alhamdulillah jujur. Ya ora ngono ya. Nah. Lho tak warai tenan kowe manut kamu. Bocah kok. Ngono to. Lah syaraté Nabi Gus, iku ora oleh kena hijab. Nggih syaraté Nabi gak oleh kena hijab. Mulane Nabi utuh menang ae. Dudono contoh-contoh mujizat. Nabi perang Khandaq ora gak mangan 3 dino. Masyhur. Wabel sampai Jabir iku mulai mergo roh lesune Nabi. Jabir mulai kandha bojone. Mak, tak sampe nak di wedhus cilik iku sembel. Empok Nabi wong 6 tak undang. Penting Nabi ku gak kelaparan liyane lah. Jadi kalau cara wong kan mesti mikir aku lah apa mikir Tuhan kan. Mana mudik barang itu. Singkat cerita, ini bukti bahwa Nabi gak didikte hukum adat. Saya ulang lagi, Nabi itu gak didikte hukum adat. Dan Nabi beda-beda kuwi, marwan itu. Warang bojone Jabir ya wong wedok, sekunane kuno mesti judes tak jamin. Ora kok mungkin apa? Mesti keliru. Berbojo ora judes berarti idiot. Karena ndak ekspresif. Duwe karep rasa nyampekno kan berarti gak ekspresif. Pas judes yo anggap ekspresif kok. Kecewa bisa mengutarakan, no. Jadi berarti pinter. Terus buareng jari bojone Jabir ini, Gus. Tapi kok Nabi tenan mbek wong nem, jo sini aku. Maksudnya di sini aku kok nang ngajak wong akeh. Tenan buareng Jabir bisi Nabi. Bisi Gus jelas bisi. Semua riwayat mengatakan bisi. 6 loh Nabi. Nabi orang muni yo langsung ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, ayo Ren. Fa inna Jabiran qad sana alakum ta'aman. Ayo moro Jabir kabeh. Itu 300 orang, apa? 300. Nabi yo santai wae. Karena Nabi gak bisa dong didikte misalnya segorong kilo orang cukup gowong telong. Terus Nabi gak bisa didikte itu. Cara Nabi 1 kilo kanggo wong 10 ya birodatillah, kanggo wong 100 ya birodatillah, kanggo wong 1000 ya birodatillah. Dadi Nabi ra roh bedane 10 mek 300. Tapi ora roh saking jure makom. Santai Nabi santai wae. Dia malah ngomong ngene Jabir, yes. Bareng mulai masyhur bojone ngomong sini wong tak omongi wong. Pertama ngamuk, itu reaksi pertama ngamuk. Terus Jabir, wis tak omongin habis. Kono ape ngamuk Nabi. Nabi dengan santai. Terus aja buka iku nak ragu, bareng dibuka Nabi ya santai mana. Gitu cukup dikom. Karena Nabi ora roh bedane. Kowe cukup wong 10 ya bismillah, wong 200 bismillah, wong 1000. Lah nek padha-padha bismillah bedane apa sak kilo mek sak pintal. Iku cara panjenengan. Lha iku jenenge kasem. Apa? Kasem. Nah kita ini wis didikte adat wis kesuwen. Ana critane Nabi ning perjalanan Tabuk. Kesulitan air padang pasir koyo. Nabi pas kesulitan kabeh malah santai sae. Wong bingung kabeh Nabi.
Bareng lesu alama ini Nabi santai tangi terus. Dia santai. Dia ono sing nggo tipake banyu wonten ya. Terus dikai cara sing banyu sak kendi cilik. Nabi donga, wong sak tabuk semelok para tabuk iso ngombe kabeh Nabi ya santai. Karena Nabi gak bisa didikte nak banyu sak kendi ora cukup. Ora iso didikte cukup ra cukup biir nilai. Nah kowe kan makomum kedikte ta ora ambek sebut dulu. Ayo jawab. Ayo makomum kedikte ta. Kedikte adat. Ya alhamdulillah ora mirip Nabi. Nah iki mau cerita Nabi mek kowe iku beda. Malah Nabi ku tuwen. Lu perang Badar wis gak babak. Musuhe ku 1000 nggawa senjata. Musuh 300 gak gawa. Pedang sitok kan gumung perang kok pedange gedenan kuwi. Wis gak masuk akal. Tapi Nabi ya santai. Ketika sahabat itu takut ini tidak masuk akal ya Rasulullah. Ya nak kira karep wani perang ya mergo wedi aku tak ngadewe. Tapi ya santai. La khrujan wal waqti. Ketika perang jual Nabi ya santai mau sholat. Ya terus donga sing kontroversi. Nah Nabi donga ya bener ngawur. Nabi donga ya Allah. Jika kelompok saya engkau kalahkan, maka enggak ada lagi yang menyembah engkau. Malah ada cara ma'ruf amin, memangnya saya kafir Quraisy. Ilmu kok jadi fitnah. Repot. Zaman akhir wis repot. Mohon kok ditanggapi barno ora upus. Cara kula sederhana, donya wae pangeran, sing ngatur donya pangeran. Nang kok gantung nang makhluk lha apa barno ora upus. Kene tau dijajal londo iso eksis. Ono PKI yo napa? Eksis. Tetep agama diurusi pangeran. Enggak masalah ono kondisi apapun kan. Kurang tope Uni Soviet. Gak iso dikte Azerbaijan, Uzbekistan. Nyatane saiki malah dadi negara napa? Islam. Kalau isu sampai kalah di bangunnya ra diurusi pangeran tuh. Sembrono ngomong-ngomong. Maksudnya iku ora milih sapa-sapa biasa mawon. Cuma sing pangeran kudu sifate al-qawi, al-mudabbir, ar-razzaq. Patus kuno kok presiden iki ekonomi lemah. Memangnya presiden ar-razzaq. Moco Asmaul Husna udah pelak. Nak moco itu hati Allah ar-razzaq. Allah al-mudabbir. Wes iman. Kandanan iki angel. Iya, anak Allah al-mudabbir ar-razzaq liyane dunya mulai ibu napa? Ya kita main cara cantik, malah ora usah konflik biasa wae napa. Wah, kok aku gitu pilihan yo kecocok-cocokan. Ndek selera kula ya diselera. Cuma kalau mau hidayat nonton. Terus ana contoh meneh sing nabi ku pancen ora roh bedane. Wis ora roh bedane. Ya mergo nabi ku beda. Beliau hubungannya dengan Allah itu tidak ada hijab apa? Tidak ada hijab. Makanya tenang wae. Gak tahu nabi takok 5 kaifa mergo malane donga-donga teng manake wis Abdul Qadir iku termasuk iku kon ngilangi aina ben apa kaifa wa tamsil aini wal aini wal baini wa tamsil kaifi wal aini. Nah itu maksudnya kaifa itu ya kita hilangkan, aina juga kita hilangkan. Karena wali-wali itu secara beda. Kalau Anda tidak percaya kerabatnya wali, misalnya contoh Nabi saja, karena ulama warasatul, itu secara beda. Tak judono misalnya contoh.